tadi juga disampaikan oleh Prof. Agus Radika, ternyata Dr. Hidayat ini salah satu pendiri magister di UMJ ya, Prof ya. Jadi beliau juga cukup mengenal tentang Muhammadiyah. Kalau tadi Prof. Suradika telah menyampaikan berbagai dimensinya, insya Allah nanti Dr. Hidayat Nur Wahid akan menyampaikan juga dari pandangan beliau. Beliau juga begitu dekat dengan Muhammadiyah. Di samping beliau juga aktivis PKS, dan memang PKS ini adalah perekat umat. Tentunya kader-kadernya juga lahir dari tokoh-tokoh utama ormas gitu ya. Salah satunya adalah Dr. Hidayat ini. Oleh sebab itu kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR dipersilakan dengan segala hormat untuk menyampaikan pandangannya tentang peran Muhammadiyah dalam membangun peradaban bangsa. Dipersilakan Pak Dr. Hidayat. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqul adzim wa shadaqar rasulun nabiyil karim. Alif qala fi ihda hadithihi idza qamatil qiyamah fi yadi hadin fasilah falyaghrassah. Yang kita hormati para narasumber kita, wabil khusus tamu spesial kita, Bapak Profesor Dr. Agus Suradika, pimpinan daripada pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jakarta, sahabat lama sejak di UMJ maupun juga di fraksi reformasi. Dan ternyata nasib kita sejenis, Prof. Kalau tadi antum sebut MUNU gitu ya, dulu istilahnya Muhammadinu gitu. Karena ya kalau saya ini, ayah saya memang dari jalur ayah ke kakak itu beliau ya aktivis NU, dan bahkan ya ayah saya pimpinan Muhammadiyah di Prambanan, ya tahlilan juga gitu, tahlilan dengan segala. Tapi kalau ibu saya murni Aisyah, dari bapaknya juga dari kakek dari ibu saya adalah dari Muhammadiyah murni. Beliau pimpinan Muhammadiyah, dan kakek buyut saya adalah pendiri Muhammadiyah di Prambanan. Nah, jadi karenanya sejak saya masih sangat kecil, masih TK saja, saya sudah baca suara Aisyah, suara Muhammadiyah. Karena itu langganan dari ibu saya suara Aisyah, langganan bapak saya suara Muhammadiyah. Jadi itulah bacaan sehari-hari di rumah. Selain ada penyebar semangat, kuncung dan sebagainya zaman itu. Jadi dalam diri saya ya tadi ada dulu Muhammadinu, sekarang mungkin jadi MUNU gitu ya, dan kemudian kita berada bersama dengan umat untuk selalu memperjuangkan kemaslahatan umat di negara kita yang kita cintai, Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kepada Prof. Agus Radika yang berkenan untuk memenuhi undangan dari rekan-rekan PKS di Jakarta, yang menindaklanjuti silaturahim mereka kepada PW Muhammadiyah, yang sebelumnya juga menindaklanjuti apa yang sudah diundangkan oleh DPP PKS ketika waktu itu mengundang Mas Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Rahmat Wahab dari NU, kemudian juga Ustaz Slamet Ma'arif, dan tokoh-tokoh yang lain untuk waktu itu memberikan pengajian di PKS. Ya, jadi kita memang ingin menegaskan kembali bahwa kami hadir untuk berkhidmat sebanyak-banyaknya bagi umat dalam keragaman yang ada di kalangan umat ini, supaya kemudian kita bisa terus bisa bertawun, sekaligus juga bisa berwa'tasim bihablillah jami'an wa la tafarraqu, untuk kemudian bisa menghadirkan apa yang sangat populer di Muhammadiyah, tentu nasrun minallahi wa fathun qarib. Itu akan terjadi ketika kita semuanya bisa maksimalkan potensi kita untuk kebaikan yang saya sebut sebagai izzul Islam wal muslimin, dua izzu Indonesia juga.
karenanya ini akan berlanjut dengan, bahkan sudah diagendakan juga dengan Aisyah, ya. Dan saya kira juga akan juga dengan NU, dengan PUI, dan kalau di Jakarta sesungguhnya juga ada Jamiatul Khair. Yang Jamiatul Khair itu adalah organisasi yang ormas yang pertama kali berdiri di Indonesia. Dia berdiri tahun 1901, bahkan Ki Haji Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau adalah juga anggota Jamiatul Khair, demikian juga Ki Haji Wahab Hasbullah, demikian juga Haji Umar Cokro Aminoto, semuanya sebelum kemudian aktif di organisasi masing-masing adalah anggota daripada Jamiatul Khair. Dan saya kira Pak Gunadi akan juga bisa menyelenggarakan nanti dengan beliau-beliau juga. Terkait dengan Muhammadiyah, kita harus sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih matur nuwun yang sangat mendalam, sangat banyak kepada Muhammadiyah yang telah betul-betul melanjutkan dan mengasaskan, mengorisinalkan, memberikan landasan untuk kemudian umat bisa berkiprah, berperan serta membangun peradaban di Indonesia ini dalam konteks keumatan maupun juga dalam konteks kebangsaan. Ini satu hal yang sangat langka gitu ya. Kalau kita lihat pada dunia Islam internasional, adanya satu ormas yang bisa berkiprah melebihi umur 1 abad gitu ya, dan tetap terus bisa berkembang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Agus Radika, dengan terminologi yang terus berkembang, kemampuan mengadaptasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan yang luar biasa, dan bahkan pengembangan bukan hanya peran serta pada tingkat lokal nasional, bahkan Muhammadiyah sekarang mempunyai cabang-cabang di luar negeri yang sangat banyak jumlahnya, dan bahkan mendirikan sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Saya dengar yang terakhir juga Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir, juga membuka perguruan tinggi Muhammadiyah di Australia. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin sangat langka ya kalau dalam konteks keormasan dan tingkat global. Ya mungkin hanya dari Indonesia saja, hanya Muhammadiyah dan NU yang bisa melakukan itu. Berkembang terus dan terus kemudian bisa menyebar dan kemudian bahkan mendirikan cabang-cabang di luar negeri, dan bahkan dalam kota Muhammadiyah keunggulannya diantaranya tadi bahkan membuat sekolah-sekolah Muhammadiyah dan bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah di luar negeri. Ini suatu tanda yang mudah-mudahan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah ini salah satu buktinya. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi karena sekali lagi kami baik sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai PKS, kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa, sangat mendalam. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini akan menjadi betul-betul selain sumbangsih tapi juga menjadi inspirasi, sekaligus juga pelajaran terbuka, keteladanan, dan menjadi amal soleh dan sedekah jariah yang kebaikan dan pahalanya akan Allah berikan kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah, pendirinya, para aktivisnya, dan keluarga besar Muhammadiyah, dan meluber kepada seluruh umat yang ada di Indonesia maupun yang ada di mana saja mereka berada. Kalau kita melihat pada peran serta atau jasa Muhammadiyah di dalam pembangunan peradaban umat dan bangsa, mungkin bisa kita lihat dalam beberapa, karena saya kemudian di partai dan di MPR, mungkin saya akan melihatnya dari sisi kebangsaan yang ukurannya adalah dengan masalah konstitusi dan penyelenggaraan bernegara. Dari sisi keumatan mungkin juga akan kita lihat tentang bagaimana Muhammadiyah memberikan landasan tentang umat yang berperan serta. Belakangan ini kan umat seringkali kemudian di framing gitu ya oleh pihak tertentu yang saya sebut saya sebagai Islamofobia gitu ya. Karena bahkan kemudian isu tentang radikalisme, sertifikasi dai dan lain sebagainya juga ditolak oleh Muhammadiyah gitu. Karena ada sebagian umat yang kemudian memahami yang tadi disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, mungkin memahami betul ya tentang Al-Qur'annya, tentang sirah nabawiyahnya, tapi tidak memahami tentang relasi bagaimana umat Islam di Indonesia dengan Indonesia, bagaimana perjuangan dan sejarah perjuangan hingga kemudian terjebaklah mereka dengan
istilah pengkafiran, pentauhidan, pembid'ahan ya, yang kemudian menghadirkan framing seolah Islam dan umat Islam itu identiknya dengan eksklusivitas, dengan radikalisme, dengan intoleran, dan dengan segala hal yang sesungguhnya sih tuduhan itu berbalik pada mereka sendiri karena mereka melakukannya secara generalisasi dan tidak melihat fakta bahwa mayoritas mutlak umat Islam adalah toleran, adalah tidak radikal, adalah moderat, adalah inklusif, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammadiyah misalnya. Nah, mereka yang ngotot memaksakan tuduhan itu menurut saya mereka lah yang intoleran, mereka lah yang eksklusif, mereka lah yang radikal gitu karena mereka memaksakan pemikiran mereka dan generalisasi kepada umat. Muhammadiyah dalam konteks keumatan ini memberikan kepada kita umat Islam ya sebuah jasa yang luar biasa, yaitu bagaimana mereka umat Muhammadiyah terlibat langsung menghadirkan pembangunan peradaban bangsa. Kita sangat paham gitu ya dan sangat hafal cerita tentang Al-Ma'un, pengajian Al-Ma'un. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak dari awalnya mengajarkan kepada anak muridnya, kepada para anak didiknya, para murid-murid beliau, kepada peserta beliau, kepada anggota Muhammadiyah untuk terlibat. Tidak hanya menghafalkan ayat Al-Quran dan Quran difahaminya secara tekstual, tapi kemudian aspek sosial dan kontekstualnya tidak dilaksanakan. Begitu seriusnya beliau menginginkan agar berislam itu adalah berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Sampai beliau akan menanyakan pada murid-muridnya, apa yang Anda pahami dari ayat ini? Dan kemudian beliau menyampaikan apa yang harus Anda kerjakan terkait dengan keterlibatan sosial untuk membantu sesama, anak-anak yang fakir, yang miskin, yang yatim, dan lain sebagainya. Nah, ini pada tingkat makronya akan kita lihat nanti bagaimana ketika pilar-pilar berbangsa dan bernegara itu diwujudkan. Ketika bicara tentang Sumpah Pemuda, dan di sana kemudian salah satu di antaranya akan menghadirkan peran serta daripada Jong Islamiten Bond. Di situ tokoh-tokoh muda Muhammadiyah terlibat. Bagaimana kemudian disepakati bahwa bahasa Indonesia itu kan didahului lebih dulu oleh misalnya Suara Muhammadiyah bahkan sudah mempergunakan bahasa Indonesia pada tahun 1923 itu sudah dipakai bahasa Indonesia oleh majalah Suara Muhammadiyah yang masih eksis sampai hari ini, dan tadi saya katakan saya sejak kecil sudah membaca Suara Muhammadiyah di rumah gitu. Itu sudah jadi pilar-pilar menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional. Itu Muhammadiyah sudah memberikan landasannya. Jadi tidak diajarkan di Muhammadiyah untuk kemudian sekedar menggunakan bahasa lokal, bahasa Jawa atau bahasa Sunda, atau sebaliknya hanya menggunakan bahasa Arab saja misalnya, kemudian anti kepada bahasa Indonesia misalnya. Muhammadiyah memberikan landasan bagaimana dengan Islam kita yang tadi ayatnya dibacakan juga oleh Prof. Agus Radika, kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu bukan berarti kemudian dari ayat ini Quran menghadirkan pribadi-pribadi yang amar ma'ruf nahi mungkarnya, istilahnya bahasa Arab semuanya, tapi kemudian menjadi anti dengan yang lokal, anti yang dengan bahasa Indonesia, kemudian menjadi jauh daripada jiwa bahasa Indonesia dan apalagi menjadikannya sebagai bahasa persatuan nasional. Muhammadiyah memberikan pijakan yang sangat kokoh dan kuat dari sisi itu, sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai bahasa nasional, bahasa persatuan kita, itulah bahasa Indonesia. Coba kita lihat beberapa banyak negara itu tentang bahasa nasionalnya saja masih berat sekali. Di Filipina misalnya, mereka tidak mempunyai bahasa nasional dari bahasa mereka sendiri, bergunakan bahasa Inggris. Kita lihat juga bagaimana misalnya di Belgia itu, bahasanya ada yang pakai bahasa Belanda, ada yang pakai bahasa Jerman, ada di Kanada itu ada yang pakai bahasa Perancis, ada yang pakai bahasa Inggris. Kita, Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 250 juta, semua orang bisa saling memahami dengan apa? Dengan bahasa Indonesia. Muhammadiyah memberikan pilar bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia untuk keislaman kita, kearaban dalam tanda kutip, kearaban Al-Quran yang kita pahami, tidak membuat aktivis Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah untuk kemudian melupakan jati diri kita yang ada di sini. Dan kita tahu bahwa bahasa adalah peradaban, mempunyai bahasa adalah mempunyai peradaban, menghadirkan sumbangsi untuk memiliki bahasa persatuan itu adalah sumbangsi peradaban yang sangat luar biasa.
dan Muhammadiyah berperan yang luar biasa di sana. Ketika kemudian dibahas tentang Indonesia Merdeka, kita ini mau mendirikan Indonesia Merdeka. Waktu itu kan BPUPK di bawah pimpinan Dr. Rajiman Setio-Diningrat, kan beliau kemudian mengumpulkan 60-an para tokoh ya. Kemudian kan beliau bertanya kepada mereka, kita akan mendirikan negara Indonesia, dasarnya apa? Dasar negara ini apa? Kita mengetahui bahwa dalam konteks kalangan nasionalis gitu ya, kan kemudian menampilkan banyak pidato lah. Kemudian secara umum disebut ada 3 pidato tentang Pancasila yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, yang disampaikan oleh Mr. Supomo, dan kemudian disampaikan oleh Bung Karno. Dari umat Islam, di situ ada dari tokoh Muhammadiyah, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Kahar Mutakhir, ada Ki Bagus Hadikusumo. Mereka tidak kehilangan jati diri. Mereka terlibat di dalam perdebatan itu. Mereka tidak kemudian mengasingkan diri, mengkafirkan negara, bid'ahkan negara misalnya. Tapi mereka terlibat, ikut membahas, dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan argumentatif. Jadi antara argumentasinya sangat mendasar dan sangat rasional dalam konteks demokrasi. Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam, wajar dong kalau kemudian dasarnya adalah Islam. Tapi pembahasannya demikian sangat ramai karena kita mengetahui bahwa Indonesia sangat majemuk, dan kemudian terbentuklah Panitia 9 sebagai koreksi daripada Panitia 8 oleh Bung Karno. Dan dari situ lagi-lagi tokoh Muhammadiyah dilibatkan, dan kemudian memberikan masukan-masukan yang sangat juga mendalam. Kiai Haji Kahar Mutakhir, alumni daripada Al-Azhar University, beliau pimpinan Muhammadiyah. Nah, mereka terlibat dan kemudian termasuk kemudian menghadirkan Pancasila dalam Piagam Jakarta, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, dan kemudian bahkan menghadirkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang demikian luar biasa, ya, isinya dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan empat itu adalah dasar-dasar bernegara yang sangat luar biasa. Pilar-pilar pembangunan peradaban yang sangat luar biasa dalam konteks Indonesia. Dan di situ ada peran daripada Kiai Haji Kahar Mutakhir. Yang sangat luar biasa lagi nanti juga akan kita lihat ketika kemudian ada ancaman dari Indonesia Timur untuk kemudian memisahkan diri dari Indonesia. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta, sila pertama di Pancasila itu tetap saja ditetapkan di sana. Di situ ada 2 tokoh Muhammadiyah yang ditemui oleh Bung Hatta untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah ini, karena tentu tidak lucu kalau baru diproklamasikan masuk kemudian sudah bisa. Nah, kemudian 4 tokoh yang ditemui oleh Bung Hatta, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Bagus Hadikusumo, Mr. Sungai Dimenjo, dan Mr. Toko Muhammad Hasan, 2 dari Muhammadiyah, Mr. Baik, saya lanjutkan lagi. Oke. Terputus. Jadi Ki Bagus Hadikusumo waktu itu kemudian dan Mr. Sungai Dimenjo kemudian menyetujui untuk kemudian untuk mempertimbangkan masalah yang lebih besar agar Indonesia tetap terjaga dan tidak pecah gitu ya. Kemudian beliau menyetujui untuk kemudian merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Ki Bagus Hadikusumo tidak membiarkan untuk kemudian menjadi seperti yang kemudian rame di RUHIP ini. Ketuhanannya kemudian ditafsirkan dengan macam-macam. Ketuhanan yang kemudian berperadaban, ketuhanan yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bahkan ketuhanan saja. Tidak. Beliau menegaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi maksud daripada yang Maha Esa itu adalah akidah tauhid. Jadi beliau menyelesaikan masalah, tidak pecahlah Indonesia,
tapi sekaligus tetap memberikan bingkai beragama kita yang sangat mendasar, yaitu ketuhanan kita basisnya adalah pada tauhid, pada akidah, dan bukan pada yang lainnya. Nah, maka bahkan beliau berani untuk mengkoreksi Bung Hatta ketika pada waktu itu beliau membacakan kesepakatan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu. Bung Hatta membacakan kesepakatannya dengan tokoh-tokoh umat Islam itu sebagai Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu itu langsung Ki Bagus Hadikusuma melakukan interupsi dan beliau menyampaikan bukan begitu kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik, kemanusiaan yang adil dan beradab, titik, persatuan Indonesia, titik, dan seterusnya sampai sila yang keempat dan yang kelima. Jadi beliau memberikan pada kita sebuah pijakan yang sangat kokoh dan kuat. Kita tetap Indonesia, kita tetap solusi bagi Indonesia, tapi kita tetap umat Islam yang mempunyai akidah yang itu harus dijelaskan, harus dipertahankan, harus dikomunikasikan supaya kemudian keberkahan umat Islam tetap bisa terjaga. Ketika kemudian terjadi Belanda tidak rela Indonesia merdeka dan kemudian mereka melakukan infiltrasi, dan tadi Pak Anies sudah menyampaikan bagaimana ketika kemudian Sultan Hamengkubuwono mengusulkan agar ibu kota dipindah ke Jogja, dan kemudian di Jogja lah tokoh-tokoh Muhammadiyah semakin banyak berperan. Dan ketika kemudian di Surabaya Kiai Haji Wahid Hasyim menyampaikan resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober tahun 45, Muhammadiyah tidak ketinggalan. Ketika kemudian diselenggarakan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November tahun 45, jadi hanya sekitar 2 minggu setelah peristiwa di Surabaya, di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Umat Islam dan mayoritas pasti yang hadir adalah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mereka mendukung ada 2 putusannya. Pertama adalah mendukung resolusi jihadnya Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang kedua adalah mendukung pembentukan satu partai Islam bagi umat Islam, itulah Partai Masyumi. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut mendukung resolusi jihad itu, tapi secara spesifik Muhammadiyah melalui Hofbesturnya, PB-nya, pengurus besar Muhammadiyahnya, pada tanggal 28 Mei tahun 1946 itu mengeluarkan yang disebut dengan amanat jihad Muhammadiyah. Kalau di NU adalah resolusi jihad, ini adalah amanat jihad. Amanat jihad itu inti isinya adalah bahwa kita umat Islam Muhammadiyah berada di garda terdepan untuk membela Indonesia, membela negara Indonesia dari penjajahan kafir, dari penjajahan Belanda. Itulah isi intinya. Intinya adalah menggelorkan semangat para pemuda Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah untuk tampil ke depan membela Indonesia. Jadi ini juga menurut saya peradaban yang lain. Bagaimana kemudian dari yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusuma menghadirkan makna daripada Yang Maha Esa itu adalah akidah. Akidah itu kan diterjemahkan kepada keberanian bahkan untuk sampai pada tingkat amanat berjihad sekalipun. Untuk apa? Membela Indonesia. Itu luar biasa. Padahal kita sudah tahu bahwa, atau tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah tahu bahwa sila pertama sudah berubah, tidak lagi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan secara Islam, tapi ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi tetap saja dibela sampai pada tingkat dikeluarkannya amanat jihad. Itu akan kita lihat lagi ketika kemudian Indonesia dirongrong oleh PKI, baik tahun 48 maupun tahun 65, Muhammadiyah dengan kokamnya, perannya luar biasa tuh, berada di garis garda terdepan untuk membela negara dan bangsa Indonesia dan umat Islam di dalamnya dari pemberontakan PKI. Memang sangat bisa dimengerti kalau kemudian Muhammadiyah tampil ke depan. Karena apa? Karena ya dengan makna ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah akidah. Ya memang pemberontakan PKI itu kan berlawanan secara diametral dengan akidahnya umat gitu. Karena PKI ya pasti ya faktanya demikian. Apa yang kemudian terjadi sekarang di apa yang kita dengar di Uighur kan begitulah kondisinya. Kalau itu terjadi di Indonesia ya begitulah kondisinya. Karena ketika kemudian Muhammadiyah dengan pemuda Muhammadiyahnya dengan kokamnya kemudian berada di garda terdepan, ya begitulah Muhammadiyah memberikan landasan peran serta membangun peradaban bangsa itu. Basis akidahnya jelas, basis keberpihakannya jelas, basis keumatan dan kebangsaannya juga sangatlah jelas. Nah, tapi tentu ini ada satu sisi yang lain sangat banyak di Muhammadiyah tentang mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk juga pondok pesantren Muhammadiyah juga sudah sangat banyak sekarang ini.
termasuk juga kemudian adanya majelis tabligh dan kemudian majelis tabligh dan dakwah khusus, memberikan pemahaman tentang bagaimana Muhammadiyah mengembangkan diri dalam konteks mengembangkan diri dan umat dalam konteks dakwah, dalam konteks pendidikan, dengan prinsip-prinsip yang Quran hadisnya jelas, ke-Indonesianya juga jelas, karenanya moderasinya juga jelas, ta'awunnya juga sangat jelas. Dari dulu Muhammadiyah selalu berta'awun dan selalu terlibat dalam ta'awun dengan beragam pihak ya, di BPUPK, di Panitia 9, di PPKI, melawan PKI dan seterusnya, termasuk juga melawan gerakan pemurtadan. Muhammadiyah juga tampil di depan memberikan, karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang masalah kerukunan umat beragama itu dan toleransi umat beragama, itu bukan berarti toleransi artinya adalah kemudian semuanya membenarkan semuanya dan kemudian tidak ada kekhasan daripada masing-masing. Tetap harus ada kekhasan, tetapi kita bisa menerima keragaman yang terjadi. Dan metode tarjih di Muhammadiyah dan atau metode dakwah di Muhammadiyah memberikan juga sumbangsi yang sangat penting untuk bagaimana menghadirkan umat Islam di Indonesia yang tadi berkemajuan, yang berpendidikan, yang berwawasan kebangsaan yang bagus, berwawasan keislaman yang progresif, yang berkemajuan, tetap dalam konteks Quran hadisnya juga sangat jelas, tapi di Indonesia juga sangat jelas. Dan itu membuat umat Islam bisa terus berkiprah dalam konteks Indonesia. Tadi tokoh-tokoh yang telah disebutkan oleh Prof. Agus adalah fakta tentang bagaimana tokoh dari kalangan Muhammadiyah berkiprah secara berkelanjutan dalam konteks keumatan ya. Dan karenanya Muhammadiyah juga selalu dilibatkan dalam keanggotaan dalam organisasi internasional di kalangan umat Islam atau di kalangan organisasi yang lainnya di Rabitul Alam Islami juga Pak Yai Muhyiddin Junaidi yang sekarang juga menjadi wakil ketua MUI, beliau adalah ketua PP Muhammadiyah bidang luar negeri, beliau juga ada menjadi anggota di sana. Itu kalau dari sisi keumatan. Kalau dari sisi kebangsaan yang berikutnya, saya lihat ya dari yang sekarang saja, misalnya dulu Pak Din menggaungkan yang disebut sebagai jihad konstitusi. Itu artinya adalah sekalipun Muhammadiyah bukan partai politik, tapi Muhammadiyah memikirkan bangsa dan negara ini sampai pada terminologi jihad juga, jihad konstitusi, untuk kemudian menjaga kiblat bangsa supaya tidak kemudian bangsa ini yang kemerdekaannya betul-betul di dalam bingkai yang disepakati oleh 9 tokoh bangsa yang melakukan representasi dari keragaman yang ada, ragam agama, ragam suku, ragam organisasi, ragam politik, dan kemudian menghadirkan pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta. Ini kiblat bangsa yang sudah amat sangat jelas, tapi belakangan kan banyak yang kemudian disimpangkan melalui perundang-undangan misalnya. Dan kemudian wajar bila kemudian ada upaya untuk terus menjaga dan mengawalnya. Kami di PKS sangat berterima kasih dengan posisi dari Muhammadiyah, dan kami sangat terbiasa untuk juga bekerja sama dengan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lainnya, bahkan dengan ormas-ormas keagamaan yang lain. Kami biasa juga bersilaturahim, atau kami juga biasa diundang untuk bisa bertemu dan silaturahim. Termasuk ketika pembuatan rancangan undang-undang, kami juga sangat terbiasa untuk kemudian silaturahim untuk menyampaikan ada permasalahan terkait rancangan undang-undang dan kami minta masukannya, atau sebaliknya kami diundang untuk kemudian memaparkan tentang rancangan undang-undang yang ada di DPR. Nah, Muhammadiyah dengan posisi ini menjadi sangat dipentingkan perannya, karena dalam konteks demokrasi memang kan betul bahwa memang ada wakil rakyat, ada DPR, ada wakil rakyat. Tetapi ya faktanya bahwa seringkali aspirasi daripada umat itu tidak sepenuhnya bisa dimenangkan perjuangannya melalui wakil-wakil rakyat dari kalangan umat yang kalau dari sisi jumlahnya ya tidak sesuai dengan persentase jumlah daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini kan persentasenya adalah 90%. Yang katakanlah yang kemudian aktif di Muhammadiyah, di NU dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ya mungkin sekitar lebih dari mungkin 70% daripada keseluruhan umat Islam. Tapi ketika kemudian kita lihat dalam keanggotaan di DPR misalnya, persentasenya ya tidak menjadi sebanyak itu. Bahkan yang kemudian kalau ukurannya adalah berada di oposisi maupun bersama dengan pemerintah, semakin sedikit lagi.
Nah, ketika kemudian babnya adalah voting, ya kemudian jumlah suara itu menjadi jelas bagaimana petanya. Tapi kalau babnya adalah jihad konstitusi melalui argumentasi, melalui data, insya Allah PKS pun tetap bisa melakukan hal itu dan untuk banyak hal kita juga bisa dimenangkan. Nah, tentu karenanya negara ini penting untuk terus dikawal. Agenda-agenda ini penting untuk dikawal dan Muhammadiyah memberikan peran serta yang luar biasa sejak dari dulu, sejak masih bergabung dengan Masyumi atau ketika kemudian bergabung dengan Parmusi gitu ya, atau ketika kemudian tidak lagi bergabung dengan partai apapun ya. Muhammadiyah tidak pernah kemudian memisahkan diri dan atau talak tiga gitu ya dengan politik, dengan partai politik. Mereka memberikan peran sertanya melalui komunikasi-komunikasi personal dan atau melalui peran serta dari beberapa tokoh-tokohnya yang karena mereka tokoh pada tingkat nasional bersama dengan organisasi sebesar Muhammadiyah, maka suara mereka sangat didengar oleh pemerintah. Karenanya memang menjadi sangat dipentingkan peran serta Muhammadiyah untuk kemudian terus melanjutkan kiprahnya dulu dalam kota yang sekarang, dan sekarang semakin dipentingkan ketika bahasanya Pak Din, kiblat bangsa ini agak melenceng dan atau kemudian terjadinya kondisi-kondisi di mana kemudian diperlukan penyelamatan. Tentu saja kiprah Muhammadiyah menjadi sangat diharapkan ya, karena sekali lagi Indonesia ini adalah warisan perjuangan daripada para tokoh-tokoh Muhammadiyah juga. Di situ ada sekali lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyi Walidah Dahlan, kemudian Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Harun Mutaqi dan seterusnya tadi itu. Nah, warisan ini tentu tidak untuk kemudian dibiarkan dijadikan ghanimah oleh pihak-pihak yang justru akan mengeluarkan Indonesia dari kiblatnya yang sebenarnya. Ya tetap penting untuk dijaga. Nah, untuk agar tetap terjaga untuk kemudian menjadi bervisi besar seperti Indonesia yang ingin berperan serta untuk menghadirkan perdamaian dunia dan terlibat dalam beragam kegiatan internasional, dan itu yang kemudian juga Muhammadiyah sudah melakukannya. Dua visi yang kemudian saling bertemu itu penting untuk terus bisa dikelola, dan kami sangat berterima kasih untuk dipercaya oleh Muhammadiyah untuk bisa terus berkhidmat bagi Muhammadiyah, bagi umat, dan PKS akan terus mencoba untuk melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, dan kami siap untuk mendapatkan masukan, mendapatkan kritik dan sarannya, termasuk untuk diundang lagi dan lagi untuk membahas beragam isu yang ada di umat dan bangsa maupun juga pembuatan perundang-undangan. Kemarin waktu kita membahas RUU HIP juga kita diundang. Mungkin akan kita kaji bersama lagi tentang RUU tentang RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya, karena banyak masalah juga di sana gitu ya. Juga nanti ada RUU tentang nah ini Pak Mardin Alisera nanti akan cerita tentang Omnibus Law tentang ibu kota negara dan banyak hal yang lain yang saya kira tentang juga pilkada, apakah ini akan tetap atau akan diundurkan saja, tentang pemilu. Apakah presidensial threshold-nya masih 20%, karena itu akan dikhawatirkan mengulangi pembelahan yang kemarin sudah terjadi. Mengapa tidak dibuat seperti tahun 2004-2009 saja, yaitu 15% yang kemudian bisa menghadirkan kandidat lebih banyak. Atau kalau kami di PKS mengusulkannya untuk 5% saja, disamakan antara threshold untuk presidensial threshold maupun threshold untuk parliamentary threshold, sehingga dengan demikian maka akan semakin banyak alternatif yang bisa dimajukan, termasuk juga untuk pilkada. Mungkin thresholdnya juga cukup dengan 5% saja, sehingga dengan demikian maka tidak terjadi lagi lawan kota kosong dan atau seperti di Solo kemudian semuanya ngeblok kepada salah satu kandidat dan PKS punya 5 kursi tapi tetap tidak bisa mengajukan karena masih kurang. Tapi kalau hanya 5% maka akan banyak kandidat yang bisa dimunculkan, dan dengan cara itu umat bisa mempunyai alternatif yang lebih banyak lagi. Muhammadiyah bisa mempunyai juga bisa mengirimkan kandidat-kandidatnya untuk didukung oleh PKS atau partai-partai yang lain untuk dalam pilkada maupun juga di dalam pemilihan presiden maupun juga di dalam pemilihan umum yang lainnya. Jazakumullah khairan wa nasrul minallahi wa fatih qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.